semuanya, baik, perkenalkan nama saya Nagra Diana Nubatonis dengan nomor induk mahasiswa 14118-065. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ekologi tumbuhan dengan dosen pengasuh Ibu Imelda Tidora Sombo, SPD, MSI. Baik, langsung saja. Saya akan ke materinya. Ketergantungan dalam ekosistem dan siklus air. Ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat, yaitu dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan mengalami golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut Sinusiae. Nah, akan saya jelaskan sedikit. Sinusiae adalah suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan serupa, menduduki relung yang sama dan memainkan peran yang serupa. Sinusiae juga didefinisikan sebagai kumpulan individu-individu spesies yang secara ekologi memiliki tuntutan kehidupan serupa pada suatu habitat, meskipun secara taksonomi individu tersebut berbeda. Di dalam kehidupan ekosistem terdapat ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya, dalam hal naungan, air, mineral, dan juga relung, sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan. Ada juga yang saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain epifit. Nah, epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain yang mendapat sinar matahari dan air. Epifit tidak bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempati, karena dia mendapatkan unsur hara dari mineral-mineral yang terbawa dari udara, air, atau aliran batang dari cabang tumbuhan lain. Nah, selanjutnya tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Tumbuhan parasit dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu tumbuhan semi parasit dan parasit sempurna. Mikorisa. Mikorisa merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualis berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan. Inang mikorisa dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu ektomikorisa, endomikorisa, dan ektodomikorisa. Selanjutnya adalah nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobium spp. Selanjutnya adalah tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat ia bertumbuh. Liana merupakan spesies tumbuhan merambat.
Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah sehingga tidak mampu mendukung tajukannya. Selanjutnya adalah hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanannya, ia juga merupakan menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitas, khususnya hewan arboreal. Misalnya monyet, tupai, dan syamak. Masih ada juga yang lain, tapi yang disebutkan hanya itu saja. Nah, itu adalah contoh dari bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, terdapat berbagai jenis tumbuhan dan organisme lainnya. Selanjutnya adalah interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, terdapat berbagai jenis tumbuhan dan organisme lainnya. Mereka akan bersama-sama saling berinteraksi dalam suatu komunitas. Misalnya, dalam suatu hutan akan terdapat banyak sekali komunitas tumbuhan. Misalnya, pohon, perdu, semak, dan juga terdapat hewan-hewan di sana. Selain hewan-hewan terdapat juga lumut, dan di sana mereka akan berkembang biak secara bebas dan juga dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan. Dalam materi ketergantungan dalam ekosistem, terdapat macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup, antara lain netralisme, protokooperasi, ada juga mutualisme, komensalisme, amensalisme, parasitisme, predasi, kompetisi atau persaingan. Nah, itu merupakan macam-macam interaksi tumbuhan makhluk hidup. Nah, itu merupakan macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya. Kita masuk ke subtema berikutnya adalah siklus air. Siapa sih yang tidak tahu air? Nah, air itu akan saya jelaskan sedikit. Air merupakan suatu mineral yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bukan manusia saja, tapi untuk semua makhluk hidup yang berada di muka bumi. Jadi, gudang air terbesar di alam adalah samudra. Akan tetapi masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut, air akan menguap ke udara atau evaporasi, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presepitasi atau hujan. Sehingga air bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, danau, ke laut, menguap, dan terus-menerus sesuai dengan siklusnya. Jadi begitu tentang air. Selanjutnya adalah di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap atau proses yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap atau proses yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan. Maka proses hidrologi menjadi lebih sempurna. Dalam siklus air, pohon merupakan
Dia pemindahan air atau transfer air ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap atau proses yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan atau transfer air ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos, serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Butiran-butiran air hujan yang jatuh di tanah oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpa ke tanah, tetapi penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi resiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan atau air yang mengalir di permukaan tanah dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sebagian akan mengalir perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang atau step flower. Jika air di permukaan meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau nanti. Sedangkan berkurangnya aliran permukaan menyebabkan kekurangan erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegah tanah longsor, dan bahayanya banjir yang dapat kita kendalikan. Baik, materinya sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye.